Oke, lanjut. Saya mau memperbaiki bahwa kedudukan siapa yang ikut terlibat ini. Ini di syarat-syarat umum kontrak. Terus ada persiapan, prinsipnya sudah oke. Nanti kita syarat-syarat khusus. Ini juga ada penting tentang menentukan apa sih MC, kapan sih kita bayar MC, kapan sih kita bayar termis. Ini kan ada suka-sukanya BPK. Terus sebanyak ini di salah satu sangat banyak. Kita terus saja masuk di ya, terus ini saya ubah. Kamu kita ubah. Kan dia model ada endorse terus nah, apa bedanya volume dan kuantitas? Persiapan itu di sini. Kenapa disebut volume? Kenapa disebut kuantitas? Deal of quantity joki. Deal itu apa deal? Bayarannya of quantity. Berarti kuantitas bukan deal of volume. Karena sebenarnya kita di kontrak ini salah satu kontrak dari sini. Federation of ya kontrak khusus. Diikuti gitu ya di salah khususnya. Tapi kita kontrak ini kan wakil saya. Sudah, misalnya wakil saya yang tadi kan misalnya Yukaris. Sudah wakil saya juga saya untuk memberikan hiburan kan dari lapangan ya. Dari teknis Pak Neon misalnya saya dinamakan. Pak Amran misalnya direktur operasional ada di atas berdasarkan SK berapa. Jadi kadang yang menyusun kontrak dia kopi saja di atas juga BPK dia bawa juga wakil saya bisa saya sebagai kami bina marga saya memberikan teguran saya ya dari teknik. Next, pencairan, next. Ini harus dipencairin. Nah, harus dihitung. Kapan kita harus melaksanakan? Kapan kita harus memberi denda? Bagian dari kontrak. Kapan kita harus memberi denda? Apa sesuai kita? Bisa. Kita harus sejak awal menyatakan bagian yang diterima salah terimakan ini. Sejak awal. Kan banyak ini loh. Ya, saya lihat banyak kontrak. Ini yang bertebaran di saudara, bahwa ini jadi sini diabaikan. Tapi begitu dia menyatakan diri bagian apa denda dari bagian kontrak, ini sebenarnya maksudnya. Sebagian pekerjaan misalnya pekerjaan gedung, ya, kolomnya, kolom seperti itu, ada parkir, ya, item parkir, kan tidak tergantung satu sama lainnya. Terus pagar, pekerjaan arsitektur, misalnya pekerjaan arsitektur tidak saya ketahui, kan pekerjaan listrik, ya pekerjaan dinding, salah satunya plafon, termasuk juga pekerjaan yang rangkaian, kuda-kuda, yang sifatnya arsitektural, yang struktural. Sebaiknya kalau saya sarankan, dia bagi jadi salah terimakan. Karena itu khususnya pekerjaan gedung yang memang kecil-kecil tapi rumit kadang. Diselesaikan pakai lampunya. Meskipun dia bagian dari elektrika. Itu diserahkan supaya itu sudah berapa di RAB-nya, itu yang pekerjaan elektrika itu sebagian. Begitu dia terlambat, misalnya saya gedung, tersebut tidak begitu dia terlambat pasang out, itu saja. Tapi kita harus tentukan di sebagian yang mana. Next. Iya ini. Di atas. Oke.
Terus coba tadi selesai sudah. Ini deh. Mengambil pekerjaan yang tidak terkait satu sama lain fungsinya. Kalau elektrikal berkaitan dengan struktur tidak? Tidak. Elektrikal berkaitan dengan sanitasi tidak? Tidak. Berkaitan dengan struktur berkaitan dengan keramik tidak? Tidak. Kita bisa kalau dia sudah selesai kita selesaikan misalnya ada pekerjaan gedung. Cuman pekerjaan gedung sudah ada fondasinya, sudah ada kolomnya, sudah ada slopnya, sudah ada tibingnya. Itu saja diserahkan. Kalau saya ya. Itu pagarnya, arsitekturnya, apa kita serahkan pekerjaan lapangan. Misalnya pendekatan jalan, volumenya 10 kilo, 11 yang baik. Ya, masa kerjaan drainase ya, karena kerjaan jalan kan biasanya ikutan pakai drainase ya, untuk saluran airnya. Jadi ini saja, kalau sudah selesai drainasenya sudah serahkan, pelihara dan serahkan. Itu sudah menjadi volume atau progres pekerjaan. Terus bagian, jadi apa yang menjadi pelaksanaan itu yang menjadi pemeliharaan dan itu bagiannya diterjemahkan. Harus connect. Ya, terus, jadi apa yang menjadi pelaksanaan bagian pekerjaan atau parsial, apa yang menjadi serah terima, apa yang menjadi pemeliharaan. Itu harus connect sampai dari atas sampai bawah. Terus masa pemeliharaan sebagian. Ini masa pemeliharaan ini pasti harus sambung dengan di atas, yaitu di masa pelaksanaan dan serah terima. Ya. Jadi kan kita menyelesaikan dengan tanggal-tanggalnya ya. Terus, ini saya kutip dari atas. Tasmil terus, drawing, terus ada yang ini. Kita diskusi saja ya. Ada Pak Saicin. Pembayarannya. Ini kan ya pembayaran tagihan. Batas waktu yang disepakati untuk ini. Ini karena kita apa ini? Adalah penting karena bisa kita dituntut ini. Misalnya. Oh, direkam ya? Oke. Ini. Batas akhir waktu yang disepakati. Masa di SPP pembayaran ada tahapannya. Ada SPP, ada di penentuan gitu ya, di Kemendagri. Ini wilayahnya apa ini? Wilayahnya PA, wilayahnya PS. Sedangkan SP2D ya lain. SP2D. Ditambahkan, tambahkan boleh. Ini SPPLS dan SP2D. Nah, kenapa kalau SPP jadi rujukan? Belum tentu menjadi SPP. Karena kenapa? Yang verifikasi SPP kan dari kemarin. Ya, satu SPM ketika kalau dipegang di bagian sekretariat daerah Kota Kendari itu saya PPK dan kenapa soal oke lah saya sebagai kaget itu kan SPP tapi begitu ibu saya bilang lu tidak cukup ini pakar kembali lagi perbaiki lagi itu jadi harus sampai SPM ya kenapa saya masuk SP2D karena itu wilayah DKI ini wilayah itu minta boleh kita tahu next. Ada hak tagih dan ada luar hak tagih.
ada luasan. Ya, makanya waktu itu bermasalah pakai bayaran kita yang kan apa di SBU, yaitu tidak ada utang dalam kontrak kecuali kita yang meminjam dia, gitu. Itu dia berapa dia penundaan pembayaran. Itu di Perlet itu dan di MDP itu disebut penundaan pembayaran. Salah dulu dia penuhi. Ya, itu saja. Dimintai harus dipenuhi. Jadi ada daluarsa ini. Ada kadaluarsa kita yang lihat tagih penjadian. Ini kita lihat di peraturan pemerintah nomor 50 2014. Hak tagih atas beban negara kadaluarsa 5 tahun sejak timbul hak tagih. Begitu kita masuk, kita saya tambahkan hak tagih di ayat 75 ini kan 30 tahun. Ini aturan ini sudah MK. Ini lihat di Undang-Undang Nomor 1 2004 ya, tentang perubahan negara di pasal 40. Hak tagih. Dan sudah disebutkan. Jadi ada batasnya juga, masa kita mau tapi dia ditagih-tagih. Ada tagihnya. Ini di PP ini. Ini ketentuan masih berlaku ya, Jadi dia ada luasa estimatif namanya. Terus bisa kita buat, bisa saja. Karena hak tagih ini sebenarnya ada di syarat-syarat kontrak. Nah, terus ini saja. Ini terus ini kami review, hasil review nih beberapa dinas yang kami berikan. Setelah kompensasi, nah ini dia, ini dari sini. Apakah hujan itu sah? Ini banyak pekerjaan kita ya. Ini mungkin musim hujan nanti apakah hujan itu ya, alasan Pak? Bagaimana kita mencampur di sampah petir? Karena kita lupa sebutkan di sini, makanya BPKW dasar itu sebut nih. Ini hujan lokal. Kalau siapa di pekerjaan di sampah petir? Siapa campuran kayak bulu kamunya? Kita lupa. Kita tidak sebut sebagai peristiwa kompensasi. Kita sebut saja apa yang kita inginkan. Yang penting tidak bertentangan di prinsip pengadaan validitas, efektif. Itu saja rumusnya. Sehingga kenapa kita bisa modifikasi hal ini? Ini BPK, kemudian iya, tapi harus ada pernyataan dari BMKG atau pernyataan dari BPP. Jangan cukup dari BMKG, Pak. Tapi kita tuangkan ini. Ini yang saya peristiwa kompensasi saya tambahkan di dasar pengumuman. Kita bahas dan karena kalau kita bahas ini 2 hari ya. Udah apa yang berdampak Pak mutu kualitas pekerjaan atau keselamatan. Kita buat saja. Ini karena kita lupa kan. Padahal ini penting ini. Kalau pokoknya BPK mau bertanggung jawab ada di sampah. Betul Pak. Udah udah. Mau bertanggung jawab. Coba bekerja. Kasih BPK. Coba kerja Pak. Ini musim hujan kerja di atas anu, Bapak kerja, baru musim petir, Bapak mau kerja. Tidak bisa kerja sebenarnya bukan kerja. Next. Pembangunan prestasi. Ini kan kalau di ini charter ya. Kalau digabung ini dia ternyata dia sebutkan charter terus di bawah. Saya tambahkan. Ya ini charter ini. Ya, kalau saya ya. Harus dibuat kadang kita lupa hal ini. Misalnya kerjaan sekolah pengeluaran 100%. Keluaran pekerjaan ini kan drainase. Misalnya contoh produk keluaran kerjaan piping block. Ya, termin pertamanya dibayarkan 40% dari volume dibayarkan volume 40% realisasi fisik realisasi fisik ya Pak
kan tidak boleh melebihi ya. Jadi tidak boleh melebihi dari pembayaran dan progres sendiri. Jadi ini sistematikanya di mana volumenya misalnya 45% dibayarkan 40. Dibayarkan 40. Ini harus diuraikan milestone tahun keluarannya dari pemeliharaan. Oke, ini kali ini skala Prategar 40. Kenapa dia 45? Karena dia masuk di sini 10% ya. Betul. Dia 45 dia masuk di 10%. Boleh tambah. Oke, jadi itu harus ada. Pasti tidak ada ini, saya yakin. Kebanyakan kota tidak ada dari uraikan. Padahal di parlemennya itu dia sudah sebutkan ini uraikan. Next. Ya ini ada salah. Sampai MC ada. Pernah dapat MC 16, pekerjaan cuma 6 bulan. Pernah pakai nggak kalau begitu? Saya kira kalau kita intervensi di ini, ya begitu ya. Kita harus tetapkan kejadian pendaulan 4%. Perkiraan ada kalau MC ini ada harga satuan, ini pekerjaan perkiraan 4% misalnya. Di MC pertama, kumulatif yang terpasang karena dia MC ada satuan, berarti yang terpasang 4%. Berarti harus kita tetapkan MC bulanan 1. Begitu kita tetapkan di bulan kedua, berarti kita bayarkan. Kita tetapkan bobotnya 15%. Di bawah dari 15 bisa kita bayar. Karena dia di ketentuannya dia bulanan. Setiap bulan kita harus bayar. Lebih kita kumulatifkan di bulan berikutnya. Kalau lebih volumenya kita sudah tahu. MC 6 bulan kontrak. Cuma MC-nya 6 bulan. Ada sampai ada tanggal 10 bulan. MC apa itu? Jadi caranya adalah kumulatif ini. Jadi kita bayar selalu baca wajib. Bisa dikurangi 11% ya. Kita bayar. Di atas, ya sebenarnya. Ini 11% kita bayar. Karena sisa kita kurangi saja. Ini sisa 11 kita bayar. Terus sih. Terus lakukan infanya. Sama demikian MC yang terpasang. Jadi sisa pengurangan saja. Pada saat ini ada satu dana yang jadi tapi nanti kita buka sebentar. Terus MC. Terus tidak ada kemudian kayak terus kita orang saya oke terus biasanya denda ya, jadi denda itu dari keteramatan dari bagian ya. Kalau bagian apa sebagaimana dimaksud di pasal 13 19 yang di ketentuan di atas. Coba satu file lagi tadi yang saya kirimkan. Break. Oh, oke. Kita break dulu ya. Ada proses. Nah, memang waktunya pengasapan ini. Ada pengasapan. Ada pengasapan makin lama dan banyak. Oke, demikian. Baik Bapak Ibu, terima kasih kepada pemateri narasumber kita. Mungkin Bapak Ibu yang mau coffee break silakan ada di luar, silakan bisa diambil dan bawa masuk ke dalam juga bisa. Silakan Pak, Bu. Ya. Untuk coffee break-nya bisa 15 menit waktunya Bapak Ibu. Silakan. Biasa dalam kontrak itu masalah pembayaran itu ada sama itu ada 3 kalau tidak salah. Pertama sekaligus, kedua sistem
termin, bulanan, dan ketiga sistem MC. Nah, kebanyakan PPK itu mengambil sama bagian banyak itu mengambil sistem MC. Kenapa mereka mengambil sistem MC? Karena bobot untuk tiap bulannya tidak dipatok berapa. Misalnya dia mau menarik 20%, nah itulah kondisi yang di lapangan. Kondisi real di lapangan sudah itu yang bisa dibayarkan. Nah, ketika sistem termin, misalnya termin 1 25% atau 30% kita lihat. Nah, jika dalam pelaksanaan real di lapangan belum sampai 30%, maka belum bisa dibayarkan. Sementara kalau dalam pelaksanaan itu biasa banyak kontraktor sudah membutuhkan uang. Ya dalam kasus uang muka itu 30% itu belum bisa ya apa hanya sampai sebatas sampai mana pelaksanaannya itu. Nah, ketika dalam tahap selanjutnya dia memulai pelaksanaan, ini kaitannya tadi dengan waktu itu tadi bilang bahwa kontraktor pindah itu mengandalkan modal uang muka. Makanya kenapa dalam sistem di situ sama saja progres sudah mencapai 25 ke atas. Artinya sudah bisa dia mengambil termin lagi untuk melanjutkan pekerjaannya dan tidak menghambat dia. Jadi MC dibayar bulanan atau dibayar bulan. Artinya progresnya tidak mengikat dia, berapapun progres yang dicapai bulan. Itulah yang dibayarkan. Ya. Kalau sistem termin, artinya dia harus datang di dalam bulan misalnya 30%. Kalau 30% itu ketika dia belum mencapai bobotnya, maka belum bisa dibayarkan. Sementara pelaksanaan terdapat uang muka sudah habis dan uang penyedia juga sudah tidak ada. Jadi permasalahan sangat sulit. Oke. Yang lainnya, Pak Sulito, atau mau pindah di dinas geografi dari beliau? Tapi tidak pakai kerja kita kali atau biasanya? Oh iya. Kenapa begitu? Tidak asal tidak. Pakai lain itu saya beda. Saya menambahkan dari Pak Adit, karena memang rata-rata di PU lebih dominan ke MC. Karena kan jelas di sana kalau MC target pekerjaannya yang penting sudah melebihi target bulan pertama, mereka sudah bisa mengambil lagi Pak. Jadi cash flow-nya jalan terus, beda tadi yang sama termin ada target tertentu. Jadi bila terjadi masalah di lapangan, misalnya ada hambatan lokasi yang belum selesai, otomatis pekerjaan akan makin terlambat. Oke. Jadi sudah ada dua pendapat. Jadi MC itu dibagi atas 3 alasan kenapa kita memilih. Pertama, mata anggaran. Anggaran kas. Di mata anggaran itu ada anggaran kas di DPA. Sebelum kita menyusun DPA itu apa? RKA, kita RKA. Di situ begitu ada pembagian anggaran kas setiap triwulan. MC itu dia satu. Dia sebenarnya harus dihadir. Setiap bulan itu ada penyetoran dihadir. Yang kedua, dia sebenarnya dari DAU. Karena kita selalu dapat transfer per bulan. Jadi negara tidak akan transfer di kas APBD kota itu per bulan. Makanya kita selalu biasa digaji per bulan. Gaji tidak pernah terlambat. Jadi begitu terakhir kita masuk di setiap bulan. Sekarang juga PAD. Itu tentang sumber mata anggaran sendiri. Kalau termin itu bisa dari PAD, bisa dari DAU, bisa dari DBH, bisa dari DAK. Kenapa DAK? Karena dia berdasarkan presentasi capaian setiap OPD kerja itu. MC dia harus awal tahun. Kenapa awal tahun? Ya karena kita khawatir. Meskipun kita tetapkan di kontrak ini ya, dia harus capai per bulan 5% atau 10%
untuk MC pertama dia tidak capai, tapi kan dia harus target di bulan berikutnya, ini kan akumulasi di bulan. Jadi MC itu apa yang terpasang kita tetapkan itu di bawahnya itu tetap bayar setiap bulan. Di atasnya itu diakumulasi untuk bulan berikutnya sebagai pekerjaan terpasang. Jadi itu cara menetapkan MC. Kalau kita bilang bahwa MC itu, ya MC yang saya sebutkan tadi, kita tidak tetapkan sejak awal dalam kontrak, maka bisa sesukanya oleh ini dia untuk melaksanakan. Kalau sudah bulan pertama kita hitung ya, tidak. Karena tetap kita harus jadi pegangan kita bahwa ini harus capai bobot rencana, makanya dia harga satuan yang terpasang. Jadi kalau termin dia bisa DBH. Nah, DBH itu belum berapa sih DBH? Dia di bulan 6 atau bulan 7 jalan ini. Dia itu akumulasi juga dari DBH bisa DBH sawit, berapa persen dikasih. Dia kita lagi dibagi di misalnya di PT. Nah, gitu. Yang kedua, dia kalau MC jangan di pekerjaan di triwulan keempat, karena bisa semuanya terlambat itu. Kan saya apa yang terpaksa saya bayar, ya kan begitu. Tapi harus bayar setiap bulan. Dia harus awal tahun, triwulan pertama, 2 dan 3. Kalau di triwulan keempat, dia sudah kan di bulan 10 ya, 10. Itu berbahaya. Kalau lebih bagus kita pakai pada termin sendiri. Jadi itu pendekatan MC. Jadi MC ini berdasarkan bulanan yang kita sudah sepakati berdasarkan kontrak. Hanya kalau MC membuat motivasi penyedia kurang untuk mencapai volume atau kuantitas. Kalau termin, wah, jadi kita bisa bayar termin itu dalam 1 bulan 3 kali. Kalau MC 1 bulan 1 kali. Kalau termin 1 bulan 3 kali bisa. Itu sudah capai yang sudah tercapai, yang sudah terpasang, yang sudah dikenai. Kalau makanya dia laporan bulanan MC. Jadi penetapannya MC itu pendekatannya. Kalau MC ya santai-santai saja, setiap bulan saya dibayar ini. Ya kan? Jadi akhirnya menyiksa PPK. Deviasi. Kalau kita tetapkan berdasarkan termin 1-3-4, maka harus capek nih. Karena ini uang rakyat nih. Jelas ini. MC. Jadi mimpinya penyedia sangat tinggi, ekspektasinya untuk dapat uang berdasarkan. Kalau berdasarkan termin, kalau MC, setiap bulan yang tinggi volumenya, kita sudah tetapkan 30%, dia dapat cuma 20%, ya dibayar berapa? Santai dia. Tapi wajib bagi PPK ya, wajib dibayar betul apa yang tercapai bulan. Tapi akan diakumulasi sebagai kekurangan di, misalnya tadi itu 30, dia capai 28, berarti sisa 20%. Dia akumulasi di bulan berikutnya. Kita harus naikkan deponnya, semangat kerja. Itu. Ya. Masih terkait yang tadi. Ini kan kalau kita bicara kontrak, Iya. Rupiah ya, bukan pihak ketiga atau ketiga. Ya. ada pihak ketiga misalnya, pihak pertama dan pihak kedua. Kalau pihak ketiga berarti Orang ketiga. orang ketiga. Berarti yang menelpon semut yang tertulis bulan. Iya. Jadi ini Pak, misalnya kita bicara penyedia yang mumpuni lah, yang percaya diri, dia punya modal besar, dia punya peralatan dan personil yang cukup. Pada saat membuat tanda tangan kontrak kan, kalau dia bicara MC, sebenarnya dia bisa berpikir, apalagi kalau misalnya dia sudah di pertengahan tahun masih berkontrak,
kan bisa jadi berpikir kalau saya dengan modal cukup, alat lengkap, saya punya pekerja juga banyak. Saya misalnya ditawarkan oleh PPK model MC, tapi sebagai penyedia yang yakin, jadi saya bisa bilang saya nggak mau MC, saya maunya terus karena saya mau dibayar saya dengan capaian saya, maksudnya bisa lebih besar atau bagaimana? Ya, baik. Nah, itu tadi di rapat persiapan penandatanganan kontrak ya. Kan kemarin yang diupload di PPK kan perencanaan. Iya kan? Makanya di persiapan penandatanganan kontrak nih kita bahas kayak gitu. Dari balas tadi MC ke termin ke MC. Gitu. Jadi kalau saya sepakat bahwa kalau memang pemodal ya pakai termin saja. Karena bisa dalam 1 bulan misalnya, dalam 1 bulan 2 kali termin. Oh deh. Kalau dia punya modal, kalau dia siang malam, dikali termin. Kalau MC, aku 1 bulan saja. Kalau makanya disebut sertifikat bulanan. Monthly. Sertifikat. Dia jadi jago bagaimana ya, tetap diakumulasi berikutnya. Gitu. Jadi tetap tiap bulan. Dia yang berlebih 2 bulan, tetap tiap bulan. Tidak bisa langsung dibayar 2 bulan. Tetap tiap bulan. Itu disebut monthly sertifikat. Meskipun dia kerjakan, kalau MC, dia sudah bisa sampai 2-3 bulan. Tetap dia 4 bulan. Sertifikat ini, andai kata disebut sertifikat bulanan, atau definisi lain. Jadi saya sepakat kalau boleh pemodalan kita kasihkan sediaan apa namanya termin. Dia kuat modalnya. Dia bisa dalam 1 bulan atau bulan ketiga dia 2 kali injek. Apalagi sebenarnya DBH, daun itu tidak pernah macet itu daun. Makanya kita gajian tiap bulan. Karena di akhir bulan itu kita transfer. Di mana besar? Ya transfer. Pasti kalau nggak pasti ngamuk. Iya pasti ngamuk. Kalau tidak ada transfer, tidak bulan. Karena mereka ada sudah membagi anggaran kas. Iya, kita sudah bulan. Masih dapat sudah bulan. Ya, belum itu. Kelihatan gitu. Iya. Kita pengakuan tersembunyi bahwa yang pihak Anda usaha. Jadi itu yang mendorong saya kenapa kita harus bedakan MC. Karena semangatnya penyedia itu tinggi kalau MC. Mimpinya tinggi. Kalau termin. Kalau MC, tiap bulan saya dapat uang lah. Ya, tercapai atau tidak saya dapat. Wajib PPK bayar. Kita sepakat MC. Makanya di rancangan kontrak kemarin yang diupload, begitu persiapan kita kontrak ini, bos kita ya, jadi MC ya, kayaknya alat ini milik sendiri, tenaganya banyak, rata-rata pakai tetapi. Jadi karena ini bukan kitab suci, ya masih bisa diubah. Masih bisa diadendum. Kan tidak mungkin ada adendum kitab suci ya. Pernah adendum. Sorry. Antara pikiran makrifatnya Pak Soli, ya atau makrifat ya. Silakan Pak Baiklah. Waalaikumsalam. Saya tadi bahwa ketika pekerjaan metode pembayarannya termin, anggaplah pesanan pekerjaan 4 bulan biasanya. Kemudian ini kontraktor dia menyelesaikan 1 bulan. Lalu bagaimana dengan kontrak pemasaran yang 4 bulan juga dengan pelaksanaan awal rancangan kontrak? Apakah dia
dibayarkan 1 bulan atau menyelesaikan pengawasannya selama 4 bulan dulu baru dibayarkan. Sementara di RAB-nya kan terhitung 4 bulan dia. Dan waktu pelaksanaan berdasarkan registrasi tenaga ahlinya, Pak. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama kita lihat dulu definisi kontrak pengawasan ya. Dia waktu penugasan berarti waktu yang ditugaskan oleh direksinya, direksi pimpinannya. Kalau sudah selesai pekerjaan, ditugaskan apa dia? Tidak ada. Itu bisa ditemukan. Kalau kontrak 4 bulan, pelaksanaan konstruksinya, maka dia selesaikan 1 bulan, maka pengawasnya dibayar 1 bulan. Karena dia waktu aktual dia ditugaskan. Waktu aktual, Pak. Waktu aktual. Berarti, Pak. Jadi, ya sudah begitu kontraknya. Namanya ada kontrak. Jadi, kalau dibayarkan karena dia waktu aktual di tempatnya, makanya itu pengawas itu setiap hari adalah laporannya. Yang kedua, dia pengawas, terus pengawas ya. Bagaimana dengan pengawasan di pemeliharaan? Teman-teman muda baru kemarin datang, ini ada pekerjaan ini, Pak. Misalnya pekerjaan 4 bulan. Ini cara unsur. Kalau menurut saya, cara unsur kalau ada pengawasan. Di pekerjaan 4 bulan, pekerjaan 4 bulan, di RAB-nya, RAB kontraknya itu sendiri, untuk pengawasan tanggung jawabnya sampai FAO. Ada angkanya. Misalnya pekerjaan itu pekerjaan permanen lah. Permanen itu kan 6 bulan ya. Pekerjaannya. Tapi dia dibayar di RAB-nya 4 bulan. RAB-nya 4 bulan. Bagaimana pengawasannya? 6 bulan. Bagaimana? Inilah tanggung jawab PPK dengan direksi. Dia tetap tunjuk di 6 bulan lainnya, misalnya leadernya itu, untuk ditugaskan melakukan pengawasan terhadap pemeliharaan. Dengan catatan, PPK dan penelitiannya itu 3 bulan pasti dibayar full. Dibayar full 3 bulan. Di bulan 4 bulan ini yang di RAB ini, dia harus bagi. Dia bagi 6 bulan, berarti per bulan itu dia 6 hari. Sehingga dia dihitung 1 bulan leadernya, itu 1 bulan saya leadernya, dibayar untuk pekerjaan pemeliharaan. Jadi 3 bulan itu full untuk P. Makanya itu kalau orang per bulan itu kita lihat di RAB, bukan berarti masa mengatur pekerjaan struktur, tenaga ahli struktur, arsitektur, elektrikal, plumbing itu pekerjaan fondasi. Masa harus ada lagi orang elektrikal dibayar? Belum, wilayahnya. Ya kan? Masa ada lagi orang geoteknik? Geoteknik ya, pekerjaan yang sifatnya lantai. Masa orang sanitasi, orang lingkungan? Itu saja berdasarkan kompetensinya, Pak. Gitu. Jadi termasuk juga pekerjaan prosedur arsitektur. Cukup di arsitektur saja ketika sudah berdiri fondasi, sudah berdiri struktur, kita bayar arsitektur. Jadi kita bayarkan di bulan pertama pekerjaan struktur, sehingga terjadi pemborosan. Saya ditanya teman-teman Bapak, bagaimana kalau inilah cara mensiasati tenaga ahli kita yang kurang. Kita kurang, Pak. Berarti pinjam-pinjam apa sekarang? Tidak SKK. Makanya itu waktu penugasannya 10 hari, nama Kurniawan, kawasan. Dia bisa tidak dikerja tempat lain, bisa. Makanya kita suntik dia cuma 10 hari, Pak, SK dia. Surat tugasnya. Jadi di bulan yang sama, di 10 hari ya berarti 20 hari, bisa ditempatkan lagi. Untuk pekerjaan lainnya. Kan saya kasih dia 10 hari, saya bayar. Ada OH ya, pasti ada rumus OH. Kita bayar 10 hari dia. Ini harus sebulan, Pak. Nah, habis bulan berikutnya, kalau kita ada pekerjaan lain yang mengawasi, di bulan berikutnya 10 hari lagi.
Kita sisa atur saja. Dia di bulan pertama. Di minggu pertama 2 kali. Jadi dalam satu orang untuk pekerjaan pengawasan itu bisa cuma 1 bulan saya digaji. Karena bisa diakumulasi 2 hari, bulan pertama, bulan kedua 10 hari, bulan ketiga 10 hari, dan bulan keempat 1 bulan saja. Kita harus bayar paspornya dia. Apalagi kompetensinya bukan di ruang lingkup yang sering dikerjakan. Masa orang ada tinggal dibayar pada satu pekerjaan tersebut? Jadi itu teman-teman itu sudah yang penting kalau ada pemeriksaan BPK dia terkait 10 hari Pak. Oh di tempat lain dia IT untuk pekerjaan pengawasannya dia berdasarkan sekarangnya 1 untuk bina marga 1 cipta karya. Oh dia cuma 10 hari di tempat lain. Itu kita tunjukkan bukti surat tugas dan apa? Karena Pak, karena saya tidak bayar dia per bulan Pak, saya bayar per hari Pak. Gitu. Jadi tergantung dari BPK dan penilaian. Mungkin Pak begini, silakan. Kayaknya Pak begini, mantan pengawasan ini, mantan konsultan. Iya, Terima kasih. mantan konsultan. Sekali masalah konsultan itu banyak pengalaman di lapangan. Baik, ini masalah konsultan, pertama di awal pengangkatan. Sistem pembayarannya adalah jasa mengikuti invoice. Nah, invoice itu artinya apa yang dibayarkan dalam perusahaan yang dibayarkan aliran tenaga ahli maupun tenaga lapangan. Nah, masalah sekarang adalah ketika ada direktur misalnya pemilik penyedia konsultan, nah, itu kan biasa ada deal. Penggantinya, otomatis salah sekian dalam konteks kita. Saya deal dengan tenaga ahli saya dalam. Nah, ketika dalam pemeriksaan ini, kadang dia mencari, betul tidak dibayarkan juta ini. BPK ya? Oke, saya sepakat. Nah, 10 juta itu tidak mungkin kita bayarkan semua pada tenaga ahli. Logikanya di mana penyedia mau ambil ketika dibayarkan semuanya. Betul. Oke. Kalau logika aturannya. Ya. Oh, masa penyedia yang boleh? Iya, ini tidak perlu dalam konsultan itu. Dia ada celah di situ berapa? Oke, kasih. Sementara pemeriksaan BPK dia bakal dia sampai mana ya kita bayar penyedia. Hanya di mana di saat penyedia tertentu. Oke, kasih. Gini, Tapi sebelum dijawab, supaya dari simpel ini pertanyaan. Karena pengalaman kemarin beberapa BPK bercerita, pemeriksaan BPK itu, BPK itu sampai melihat di Google location orang yang konsultan itu, betul tidak kamu ada di lapangan pada waktu itu? Nah ini mesti ada kaitannya. Ya. Dari yang kita jelaskan bahwa apakah dia harus ada setiap hari di situ. Betul. Ya. Pertama gini. Pak itu nanti saya sampaikan. Pertama gini. Kan ada dasar-dasar perhitungan untuk konsultannya. Ada biaya sosial. Ada biaya umum. Makanya kenapa di RAB-nya tidak ada keuntungan kan? Yang ada adalah pajak kan? Disitulah celahnya bahwa harus ada juga bagian dari usaha. Jadi sektor biaya sosial, biaya lainnya, biaya umum itu ada di Kemenkoper ya 254/2022 tentang ya menjadi konsultan 2024. Itu pertama. Yang kedua, invoice ini saya sepakat. Ini kan biasanya ini direktur tidak transfer, udah tarik kan gitu. Sini, kita bagi stay, tapi buat perjanjian dulu. Sepanjang itu perjanjiannya tidak melanggar dari undang-undang ketenaga kerjaan, UUM, UMP. Gitu. Real saja, saya bayar Pak cuma 3 juta. Nah, 7 juta ini.
yaitu biaya sosial, biaya lain. Yang pertama. Jadi urusan BPK itu tidak masuk pada wilayah dapurnya kita. Karena ada biaya sosial. Biaya sosial itu tidak bisa diukur. Biaya umum tidak bisa diukur. Kita jujur sama BPK. Saya kasih, kita sudah sepakat sebelum berjalan. Saya cuma bayar berdasarkan ketentuan PMK. Upah minimum, upah sebentar, atau upah minimum, provinsi. Jadi jangan kita manipulasi. Kita transfer di rekeningnya si konsultan. Kalau kita silat lagi 3 kali lipat. Ini Pak bukti invoice-nya. Kira-kira Pak biaya sosial aja di aturan tersebut tidak bisa diukur. Dan sepanjang ya, coba lihat di salah satu khusus, salah satu umum termasuk peraturan tentang konsultan itu, dia tidak meminta biaya untuk SPJ-nya ya, SPJ itu dapat hadir saja, dapat hadir laporan saja. Dia tidak minta bukti, ya, dia tidak minta bukti pembayaran gaji. Nah itu, kalau lihat di izin saudara, di peraturan keputusan BPR 254, nah ada minta, dia bukti harian saja. Apabila BPK Pak, kita kembali ke aturan Pak. Ini kan perjanjian saya Pak. Saya jujuran, ini biaya sosial, biaya umum ini Pak sudah bagian dari kesepakatan saya. Ketika dia ada kecelakaan kerja, ketika dia mau pergi karaoke, pergi karaoke, pergi nyanyi, saya nah dia pulang umum saya. Jadi BPK tunjukkan Pak, SPJ-nya untuk konsultan pengawas cuma laporan harian Pak, laporan mingguan. Makanya perkuat di syarat-syarat khusus dan syarat khusus Pak. Dan kita tambahkan bukti apa? Bukti gaji. Ya masalah di keuangan Pak, minta invoice itu tidak ada invoice. Keuangan juga terlalu overload. Urusannya PBI keuangan lah. Coba di KPP ini, saya itu pernah panitia tender di Konsel, 3 ribu Ji. 3 ribu, itu uang langsung begini, kita bawa apa harus. Ketika ada masalah, PPK Ji. Kalau kamu dari masalah di PPK, harus ikut keuangan, karena dia bisa. Ini kita bawa satu gudang itu untuk pencairan 1% saja bekerja. Kalau KPP, ini kan masa pengalaman. Itu pun begitu masuk permintaan uang pagi, sore sudah bisa kita cari Pak. Kalau Pokja Pak, kalau Pokja. Ini Pak ini sekali saja permintaan dari KPI karena itu ada dana TP di konsel transmigrasi. Masuk pagi. Sore cair malam bimbingan. Masak. Itu yang sama story. Iya tuh, gitu. Jadi itu Pak, begini. Memang harus ada ketegasan di daerah sih sebenarnya. Urusannya dapurnya PPKP minus saja kok campur itu dari Makassar. Lengkap atau tidak lengkap. Termasuk juga masa mau minta invoice. Berarti kan kita sudah melakukan pemalsuan, penipuan. Kan jelas yang kan kadang jual banget ya. Iya. Jangan kalau saya pribadi ya hal yang kayak gitu. Ketika dia minta invoice yang real saja. Tidak bayar. Oh, astaga itu bahaya itu. Iya harus itu. Pak selisih ujung-ujungnya saya mau kembali tidak dibayar kalau ada selisih. Ada selisih ya berdasarkan RAP dia 10 juta, 10 juta 500. Kita perjanjiannya invoice 10 juta saja tidak bayar ya. Ada rumahnya beda rumah saja dikembalikan. Bahaya nih Anda nih. Harus diambil. Nanti saya kepala BPKD. Saya kepala BPKD. Amin. Lancar seperti itu. Oh lancar.
Itu ya kan begitu ya. Urusan dapurnya PA. Yang penting lengkap. Kontraknya. Dia bilang, Mungkin ada penguatan di kontrak mungkin Pak, bahwa tidak boleh ada itu atau bagaimana. kalau di kontrak itu sudah laporan-laporan harian bulanan saja. Itu saja. Ya konsultan pengawas ya supaya ini Itu saja laporan harian, laporan bulanan, mingguan, laporan bulanan, rekapitulasi, hasil pengukuran, hasil pengujian saja. Jangan lagi bilang minta kwitansi pembayaran gaji. dulu memang tidak ada gitu kan Nah sekarang ini, belum tahun ini belum ada gitu yang namanya ini. iya, jadi teman-teman BPKD kadang menambah-nambah yang tidak perlu. Coba lihat, PKD kita nyusun pengelolaan daerah kan Kementerian itu. Coba lihat, ada dia minta gajian itu, gaji konsultan itu. Ketika dia penyedia, dia kalau perorangan tuh, perorangan ini. Jadi memang harus diperbaiki teman-teman dari diperbaiki ya. Makanya kadang kami di bagian hukum ini kadang juga menyiksa teman-teman BPKD. Jadi banyak itu saya draft untuk perwali apa, bolak balikan dulu sampai dia bagus sampai 10 kali menyerah para seleksi. Karena memang ada yang berlebihan. Jadi kosan pribadi kita jujur saja, jujur dia disampaikan di pengawasan, sampaikan pada perjanjian saya Pak, berdasarkan aturan ini biaya sosial itulah biaya yang melekat ke perusahaan. Kalau untuk gaji remunerasi melekat kepada tenaga ahli. Yang kaitannya lagi tadi itu masalah ini jadwal pelaksanaan misalnya tenaga ahlinya hanya 10 hari dia kerja di tempat lain Ya. Pengalaman yang lalu itu BPK itu tetap apa namanya kenakan temuan. Nah apa namanya dia kontrak di dua pekerjaan atau tempat. Bahkan dia bilang selisih waktu misalnya saja 1 hari saja itu sudah temukan dia sudah kenakan temuan. Karena ini menyangkut jadwal pelaksanaan katanya mengaku masalah surat pernyataan bahwa tenaga ahli itu bersedia melaksanakan pekerjaan sampai selesai pekerjaan. Iya. Makanya dikasih surat tugasnya itu ya berdasarkan kompetensinya. Masa pekerjaan sipil masuk di pekerjaan elektrikal. Makanya ini Pak, dia cuma 10 hari Pak. Di tempat lain dia cuma 10 hari Pak. Di tempat lain dia cuma 10 hari Pak. Masalah dia masih terikat dalam satu kontrak katanya. Iya, tapi pembayarannya, makanya kontraknya itu dia per bulan saja. Per bulan, kan kita bagi. Makanya kita urutkan di kakak. Kita urutkan di kakak, itu 1 bulan, untuk 4 bulan. Tapi 10 hari saja. 10 hari. Masa 4 bulan juga kita bayar 10 hari dalam 1 bulan ini. Karena kita tugaskan 10 hari saja. Untuk apa? Untuk masa pelaksanaan pekerjaan pengawasan 4 bulan. 10 hari kan bisa. OH dari harga remunerasinya. Bisa Pak. Masa bisa mau BPK yang 10 hari kita kasih tugaskan, yang 20 hari dikasih makan BPK. Kamu hidup. Bapak mau kasih makan konsultan ini 20 hari, saya juga kasih tugaskan 10 hari, saya kasih 10 hari. Kamu mau? Tanya ke BPK. Dia terikat dalam kontrak, tapi kontrak itu kita hitung per menurut saya 10 hari saja. Bulan pertama, 10 hari bulan kedua, 10 hari bulan ketiga. Berdasarkan kompetensinya. Kalau kita beri temuan ini, kamu kasih makan 20 hari. Setiap bulan, mas begitu. Kamu mau gitu. Masa makanya surat tugasnya dan KAK-nya itu di salah khusus kontrak itu kita tuangkan. Iya, tuangkan saya 10 hari dia. Elektrikal, plumbing, ketiga, toh? Ya, ketiga ya. Ketiga. Kalau ketiga kan 20 ya. Bisa.
Bisa kita lihat di kontraknya, di mana yang resiko kecelakaan yang tinggi. Karena identifikasinya kalau tadi kan mulai dari pekerja pendahuluan sampai pekerja akhir kan ada identifikasinya. Berarti ini pekerja 10, misalnya kalau 10 ya 10. Ya, bisa dilakukan itu, dan kalau saya punya pendapat bisa tidak. Karena kenapa? Ya makanya yang diikat kita kan resiko yang tinggi itu. Kita tetapkan di LDP ya, resiko yang paling tinggi itu tergantung kemampuan anggaran kita. Itu. Jadi kalau untuk konsultan perkos di KAK ya, tawarkan PJ si A, si C, begitu kita bayar si A. Jadi kita kontrak di RRB-nya setengah kali 4 bulan per 1 bulan, kan gitu. Jadi cara menyusun HPS-nya. Lalu Pak, masalah ini, waktu beberapa bulan, tapi dalam pelaksanaan fisik ada dulu penambahan waktu sampai bulan sampai 2 bulan. Ya, sekarang dia kembali itu. Sekarang dia masalah itu. Itu paling banyak dan sering. Ya. Bagaimana ini maksudnya? Misalnya itu apakah dia bukan ada yang juga mempertanyakan, tapi kayak masalah biaya, Ya. bayarkan. Betul. Oke, ini tugasnya PPK yang tidak teliti. Ada tidak kontribusinya konsultan? Dia lalai, dia apa namanya cewek, cuma datang cuma pasang muka saja waktu pulang. Itu dia dalam kontribusi PPK. Ya. Kontribusi konsultan saat ini terjadi kita. Dia tidak, sudah waktunya dia tegur, dia tegur. Cuma di warung kopi saja baru dia pulang. Itu pertama. Tergantung kontribusi dari konsultan, dia punya kontribusi tidak menjadi keterlambatan. Yang kedua adalah inilah harus pintar-pintarnya PPK, harus pintar-pintarnya PPK melihat jadwal pelaksanaan. Ada jadwal pelaksanaan. Kalau dilihat sudah mulai ada deviasi minus ya, itu dia harus sebenarnya rem lah pembayarannya konsultan. Ini tanda-tanda mau putus ini. Karena hitungan PPK harus Pak tanya. Ini tanda-tanda mau putus, ini tanda-tanda mau diperpanjang. Jadi kita bisa pagi lagi nih. Oh, 5 hari saja. Karena ini mau dipanjang ini. Nggak bisa kita jalankan tugas PPK konsultan kalau tidak ada uangnya. Sudah habis kontrak. Makanya cara pembayaran itu PPK harus tajam, konsultan mengawal. Oh, deviasinya ini sudah mau menaik sampai sudah 4%, sudah 5%. Ini saya surai pembayaran bulanannya. Ini konsultan bisa dibayarkan bulanan. Kita asuran pembayaran bulanan. Jadi kejelian dari PPK. Sehingga begitu di pemberian kesempatan 20 hari masih ada uangnya. PPK pegang. Saya ini ada sisa 10 juta, 20 juta di sini. Iya. Jadi ada itu. Iya, dia ada itu. Pekerjaan konstruksi dia harus juga mengikuti pelaksanaan konstruksi. Tapi kan uangnya sampai sepegang. Di bulan pertama kan asumsi kita di bulan 4 bulan di pekerjaan, asumsinya kan sudah habis. Ya toh, rata-rata gitu. Asumsinya kita di 4 bulan pekerjaan, 4 bulan pengawasan, asumsinya kita pengawasan sudah habis uangnya. Itu kan ada pemberian kesempatan. Ada di bulan sebelumnya kita harus bisa PPK memprediksi ini terjadi keterlambatan tidak. Saya lihat di bulan pertama, macet-macet juga ini. Begitu kita kasih teguran, kita MC, ya cepat lagi. Di bulan kedua pekerjaannya, itu juga macet-macet ini. Ada deviasi, kita kasih teguran MC, dia mulai jalan. Bisa prediksi, oh saya harus rem-remin permintaan uangnya konsultan. Karena dia harus sampai ketika terjadi pemberian kesempatan, dia juga harus lanjut. Dan bisa Pak. Tanggung jawab konsultan sampai no. Jadi kan waktu penugasan bagaimana ya bisa. Karena kan begini, jadi kan kalau tadi di awal pertama ikram ada pekerjaan yang hanya 3 bulan tapi diselesaikan cuma 1 bulan. Nah, berarti konsultan
pengawasnya ini itu dibayarnya berdasarkan kondisi faktual dalam hal ini berarti konsultan pengawas ini rugi. Nah, harusnya dia dapat gaji 3 bulan, nah dapat sebulan. Nah, kenapa hal itu tidak tertuang juga atau tidak disamakan juga dengan kondisi yang sebaliknya? Nah, seharusnya waktu penugasan dia cuma 3 bulan, tapi karena ada perubahan kontrak sehingga tambah menjadi 4 bulan, kan berarti rugi lagi nih. Nah, evaluasi. Iya, nah, sudah begitu. Dapat temuan, karena di BPK aktual pokernya. Gitu. Untuk adendumnya ini bagaimana Pak? Ini apakah tetap dituangkan? Di adendum lah, di adendum pekerjaannya konsultan. Tapi ada rincian menyiasati misalnya tanah tenaga ahli dalam 5 bulan. 5 bulan toh. Jadi kita ada ini menambah waktu 2 bulan. 4 bulan itu menambah 6 bulan. Posnya di situ akan naik lagi. Silakan mana naik? Nggak ada uangnya. Kalau uangnya itu maka kita harus adendum, makanya kita prediksi di bulan ketiga ya, bulan ketiga ini sudah mulai deviasi. Peluangnya ini masih mau diperpanjang, pemberian kesempatan 20 hari. Oh kita adendum uangnya ini di yang pembayaran bulan ketiga untuk konsultan pengawas. Oh sudah mau deviasi baru kita adendum, masih ada sisa 1 bulan pembayaran ini, itu yang kita adendum sisa pembayaran untuk waktu penugasan pemberian kesempatan. Iya, dia adendum saja SPK-nya. Kalau nanti nanti kalau ada nanti 2025 atau Pak Mitra sudah jadi KB Cipta Karya, memang siap. Sudah Cipta Karya, nanti kita ambil sampelnya di pekerjaannya Pak Mitra untuk konsultan pengawas. Kami terus tajam ini di bulan ini pekerjaannya 4 bulan. Oh sudah di yang ketiga, di bulan pertama kita lihat riwayatnya, bulan kedua dan bulan ketiga ini lambat. Jadi Pak Mitra dulu langsung bayarkan per bulan konsultan untuk berapa tenaga. Nanti ada peluangnya ini kita memberikan kesempatan kita diperpanjang supaya konsultan pengawas tidak habis resortnya, sumbernya, uangnya untuk kita bayar dan perpanjangan. Berarti ada berapa tenaga ahli yang kita pending pembayaran. Ada diperpaslah di KKD Santrat. Kesan lainnya ini artinya maunya habis. Pokoknya konsultan ya. Sementara pekerjaan masih ada penambahan kebutuhan lain. Konsultan. Yang ada pekerjaan konsultan yang sudah kita terima. Pekerjaan ini terbatas itu. Jadi kesalahan PPK itu. Memang tugas PPK Pak Mitra 2025 sangat berat. Apalagi pada level harus harus setuju ini. Wah, tekanannya itu tinggi. Harus kapai. Kok harus gitu. Apakah temuan kalau misalnya waktu pelaksanaan pekerjaan si itu 3 bulan, pengawasannya juga 3 bulan juga. Nah, pada saat ada perpanjangan waktu dan uangnya untuk dibayar ke para dosen pengawas sudah habis, apakah salah atau temuan kalau misalnya kita masa pekerjaan yang untuk pengawas stop karena sudah tidak ada barang lagi. Nah, apakah itu akan temuan nantinya untuk konsultan pengawasnya? Karena kan bisa saja kita bisa saja ada asumsi seperti begini bahwa konsultan pengawas bertanggung jawab sampai selesai pekerjaan. Nah, sampai selesai pekerjaan. Ya, jadi tadi kita teliti dulu ada kontribusi konsultan pengawas ya dalam pekerjaan ini. Yang kedua, kalau tidak ada kontribusinya, punya andil terhadap pelaksanaan pekerjaan yang tidak terlambat, maka dia kalau konsultan pengawas ini kan bisa diganti apa? Direksi teknis. Itu yang ada di dinas teknis kita.
Itu pertama. Yang kedua adalah jangan pernah konsultan pengawas ketika sudah lewat ada perpanjangan dia tanda tangan ya. Kalau dia membantu secara sukarela ya silakan. Tapi dia tidak mengikat lagi tanggung jawabnya. Jangan tanda tangan dokumen laporan atau pemeriksaan. Kalau mau secara moral ini PPK saya ini sudah berusaha dan lain-lain. Kalau dia batal, jangan ada pertanyaan dokumen. Itu dia sahkan perbuatannya. Dan itu sudah 4 bulan ya sudah tidak ada. Karena memang anggarannya sudah habis. Yang kedua juga ada kesalahan dari kita PPK membagi anggaran kas untuk pembayaran konsultan. Tidak terogos, bulan tidak. Itu kan dosa saya. Khususnya kita harus perkuat di ABC harus per bulan. Pasti temuan itu. Pasti. Pekerjaannya tadi harusnya arsitektur di bulan ketiga, di bulan pertama kita ikut bayarkan dia. Misalnya arsitektur untuk pekerjaan kalian. Urusan orang arsitektur pekerjaan kalian. Itu orang ini orang sipil. Ini harusnya arsitektur. Itu ada yang pekerjaan tembok, dinding, lapo, lantai yang tidak sipil. Itu yang kadang temuan ya. Pasti banyak temuan itu pengawas itu. Pasti ini situ dibayar per bulan, bukan kompetensinya. Makanya kakaknya juga kita harus korekkan di bulan berapa itu konsultan. Apa namanya pengawas khusus tenaga ahli berdasarkan kompetensi. Demikian. Iya. Belum dijawab. Tapi sebelumnya walaupun pembahasan kita yang sudah jauh, kita sudah tidak bicara rancangan ini, kita sudah bicara pengalian kontrak ini. Kita sudah bicara. Kita sudah bicara pengalian kontrak. Sama-sama baik Pak. SKP ini sudah mungkin tidak datang nih. Jadi banyak pengendalian kontrak, tapi ada salahnya juga karena kan tempatnya orang suka datang ini juga curhat-curhatkan ini Pak. Dan biasanya juga BPK itu kalau bertanya-bertanya ke kita juga agak-agak jauh juga pertanyaannya. Nah, kembali tadi yang saya sampaikan Pak, terlalu jauh ini BPK pada saat memproses pemeriksaan. Kenapa saya bilang sangat jauh? Dia sampai periksa HP-nya konsultan. Di mana posisinya dia pada waktu itu? Kalau jadi temuannya itu kita berada di lokasi pekerjaan pada waktu itu. Terus yang kedua Pak, ini saya belum lihat kontraknya konsultan. Apakah konsultannya ini berbicara, kan kontrak itu berbicara masa pelaksanaan dan masa kontrak Pak. Dia hanya bertanggung jawab di masa, kalau tadi kita sampaikan kan sebenarnya seharusnya dia juga di pemeliharaan muncul juga Pak. Cuma kan memang bicara lagi sistem pembayaran tadi memang agak rumit berpikir juga di konsultan. Misalnya dia berkontraknya sesuai dengan masa pelaksanaan, tapi dia bekerjanya sesuai dengan masa kontrak. Mungkin strategi-strateginya ini Pak terkait dengan yang tadi pertanyaan pertama BPK yang jauh dan perusahaan ini yang masa berkontraknya penugasannya ini Iya, memang ya. Kalau saya makanya tadi kakaknya harus kita harus rinci kalau pengawas di kakak. Termasuk juga di salah satu. Kita harus rigid betul. Kita harus bisa memprediksi, kita harus bisa meramalkan, memprediksi bahwa mungkin pekerjaan ini terlambat. Tapi tetap kita tahu kan namanya kontrak yang dimana kita sudah tuangkan di surat perjanjian dapat berubah 13 38 ayat 1 13 38 ayat 2 yang ketiga baik ayat 3 sudah di atas pada ini maksudnya ini kenapa ada sebuah kasih paling atas surat perjanjian kota Konoha. Ini
Ini. Ya, jadi kalau ada pertentangan kita mengikuti ini naskah perjanjian di atas terus. Itu dua. Makanya sebagian yang saya lihat perjanjiannya ini hilang ini. Terus di bawah caranya. Ini dia. Apa maksudnya saya cantumkan ini pada saat review? Perjanjian antara ini kan ada di NDP, Pak. Tapi NDP kan cuma 13 kalau perdata ya disebutnya. NDP. NDP ini Bapak, bisa tahu Bapak. NDP-nya Pak Soleh apa disebut? NDP yang belum dimodif ini. NDP-nya Pak Ogi. Biasa buat kontrak. Oh, berbeda. Ya, saya tidak. Kenapa saya Pak? Jadi, Bapak. Ini kan ini ya. Ini KBP Itu ini pada 118. itu. Sebelum berlaku PDN ini, Pak. Oh, luar biasa. Ini surat perjanjian ini kan apa ada ya? Surat perjanjian. Ya, masih. Terus, nggak cuma pakai. Terus, Pak Ketua, jangan enggak. Nah, ini ini cuma kita menunggu perdata, ya kan? Ini kan kami setelah kami teliti di bagian hukum aduh. Ini 1338 ini kalau kita mau putus kita sepakat dulu. Sementara aturannya nggak bisa sepihak. 13 mengecualikan pasti dan mengesampingkan dapat. Ini harus lewat pengadilan kalau kita mau putus ini. Bermohon. Itu jadi kita tuangkan di syarat-syarat di kakaknya kita dengan di syarat khusus. Ya, karena memang konsultan pengawas harus rigid betul. Harus rigid. Rigidnya apa? Penjadwalannya, penugasannya yang bersangkutan. Apalagi kalau kita tahu ini konsultan pengawas ini di antara SKK-nya ini dia cuma 2 atau 3 orang ini. 2 atau 3 orang yang punya. Dia mungkin pakai di SKK di pekerjaan lain. Makanya kita bagi dia per 10 hari saja. Untuk 4 bulan. Jadi dia dibayar cuma 1 bulan. BPK kan dia akan diperiksa berdasarkan pembayaran kita. Jadi memang BPK kalau dia terlalu jauh, kita ikat dia BPK, kita berdebat di level kontrak, perjanjian dan syarat khusus. Termasuk di KK untuk konsultan pengawas ya. Konsultan perencana sih tidak rumit ya. Sama ya lansam ya. Yang diperiksa itu lansam itu kan sebenarnya ini cara pemeriksaan ini. Maksud saya sebelum kita masuk ini cara pemeriksaan lansam itu dengan harga satuan. Nah, semua ini BPK memeriksa harga satuan tuh apa yang terpasang, gitu. Sudah pemeriksaan langsung ini ada di minggu lihat itu diskusi saya sampaikan ke BPKP tentang pemeriksaan langsung. Pemeriksaan langsung yang diperiksa apanya? Input base-nya. Input base di mana? Pada saat backup datanya saja. Backup data terakhir. Jadi pekerjaan terpasang. Dicocokkan dengan
produk atau keluarannya. Produk atau keluarannya. Apakah dia menghitung volume? Apakah dia menghitung nanti dimensi atau kuantitas? Selama ini kita diperiksa teman-teman BPK, teman-teman BPK ini. Dan Bapak, kalau kita sampaikan ke BPK, itu semua volume yang terpasang. Begitu ada asbuilnya, asbuil, ada dekapnya, kan pasti diminta dekap ya. Saya pernah di BPK diminta dekap. Nah, dia akan dicocokkan antara dekap dengan asbuil. Dia akan dicocokkan dengan pekerjaan di lapangan. Kalau harga satuan, ya kita sepakat itu disebut volume. Kalau langsung dia kuantitas. Kuantitas berarti bicara di dimensi. Saya kasih contoh nih di gedung ini. BPK, bagaimana kalau kita kontrol langsung? Sepakat itu ini Pak Arif. Ya dari PU dulu. Silakan. Sebelum kita masuk jelasan. Kalau langsung itu, Ya, misalnya satu gedung itu harus dia selesai. Adapun dia mau menambah, misalnya ada dalam kondisi lapangan itu ada penambahan item lainnya itu, yang jelas dia bangunan itu harus selesai. Walaupun dia ada penambahan, tidak menuntut tambahan biaya. oke. Karena risiko kepada Ya, dia langsung itu satu bangunan harus selesai. karena risiko kepada penyedia ya. Ya, Itu definisi langsung. ya. Oke, Tanggung jawab penyedia bukan dia penyedia. mau tambah biaya, mau tambah tenaga, mau tambah itu sudah risikonya karena harus selesai pembangunan. KPK tahunya itu harus jadi. Ya, berarti volume, kuantitas, luasannya ya. Ya. Pertanyaan saya kepada Pak Arif. Kepada Pak Arif. Kalau dalam gambarnya, di gambar rencananya itu, yang sudah hasil MC0 itu, MC0, dia tinggi temboknya ini, sampai di limbal. Limbalnya itu, dia, itu berapa meter ya? 4 meter. Kalau dia 3,5, tadinya 4 meter, dia 3,5, dia kontrak langsung. Ya, dia kontrak langsung ini. Kan kontrak langsung. Apakah kita harus bayar yang terpasang 3,5, atau memang kita harus bayar 4 meter kontraknya? Yang pokoknya yang dia tahu itu ketika harus jadi pembangunan, apakah dia mau nambah 4 meter, mau 5 meter. Kalau di bawahnya, di bawah dari ya, di bawah dari ini. Ya, bawahnya juga ya, yang saya tahu itu bangunan harus bermanfaat bagi mereka, apakah dia mau atau bagaimana, yang jelas sesuai rencana awal yang sudah ada perubahan. Ya, saya misalnya saya KPK, saya ingin bangunan begini, jadi begini. Mau menambah biaya pun bagaimana, yang jelas sudah ada penyediaan dan dia sudah sanggup yang sanggup menyelesaikan. Dia yang sudah KPK yang harus bangunan selesaikan. Meskipun tinggi temboknya 3,5 sih. Iya, maksudnya itu yang Tidak sesuai dengan gambar. BPK apa namanya? Saya kan ada 3 awal misalnya. Saya harus selesai bangunan ini. Apapun kalau misalnya kalau dalam pelaksanaan itu ada tambahan-tambahan, Itu resiko dari penumpang atau supir. Dia nambah atau bagaimana? Jelas yang tuntut itu bangunan harus selesai. Ini yang saya mau. Ya, yang 4 meter ya. Ya. Yang 4 meter. Kalau 3,5 dia tolak. Saya nggak balik ke kontrak awal. Ya, punya. Ya, volume. Nanti kita bayar. Kita diskusi tentang asal ya. Itu kalau ada
Silakan. 2025 ya, 2025. Silakan 2025 kita diskusikan. 2025 apa? Ada masalah jadi kita kayak kita diskusi nih, kita minta semua di PU ini. Iya, kan kita mau ada ini. Siap nggak Sal? Kita di PU. Jadi tiap hari, silakan. Masalah ini. Memang langsung itu tidak bisa jadi itu. Misalkan dulu yang Berlan dulu tidak bisa, sekarang bisa nih. Ada pengalaman yang lalu itu. Akhirnya bisa. Langsung. Dalam perjalanannya banyak perubahan apa. Pengalaman inilah diadakan nanti untuk ada TTO dan ternyata DPK tidak mengerti. Ah, Itulah semua. coba saya urutkan. Sebenarnya ada di anu saya di materi saya. Tapi kita pahamin BPJ sebelum kita BPJ. Sebelum kita anu tutup karena ini sudah makan siang. Makan siang. Istirahat sholat Yang puasa berdasarkan surat undangan. Wah. Saya ngerti, kok puasa ini, Pak? Pokoknya mau memaksa kita, aduh. Iya. Berarti puasa amin. Iya. 16. Saya kira puasa. Makanya tidak makan siang ini. Kita sudah sepakat, tidak protes. Oh, betul. Sudah sepakat tadi. Kalau kita proses tegak, bisa. Ini hotel kita kontrak langsung sama kesatuan. Kalau langsung berarti foto saja cukup, Pak. Tapi input base-nya dia 3 juta itu A, B, C, D. Itu input base-nya. Itu biaya sosialnya. Biaya sosialnya kan, Pak? Iya, biaya sosialnya. Yang akan diaudit adalah input base-nya. Iya. Yang di input base-nya benar tidak hitung-hitungannya dari perusahaan saya. Maksudnya Pak, kalau langsung berarti cukup ada foto makanan saja. Oh iya, Pak. Bisa juga. Tidak makan sih. Karena sesuai undangannya tuh ketik lansa. Bebas bertanya ya, ruangnya luas loh. Pak, kalau mau jawab semua. Ya, kita sini. Ya. Tidak apa-apa ya, Pak Kamati. Tidak apa-apa. Sambil anu langsung. Kita sambil Lu. Saya mau dekat. Terima kasih. Langsung. Terus sum S. Terus diwali. Terus ini kita sepakatin. Di atas dan hapus ya. Langsung. Ada ini ruang lingkup pekerjaan, ruang lingkup ya. Gimana sih ruang lingkup Pak? Ruang lingkup kalau di pekerjaan yang itu biasanya disebut divisi. Divisi 1 di sini itu ruang lingkupnya, divisi 1 apa 2 itu ruang lingkup. Yang kedua jumlah harganya, yang maksud jumlah harganya setiap ruang lingkup atau total pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu. Apa yang maksudnya batas waktu tertentu ini? Pada saat batas waktu tertentu pada saat kita sudah selesai MC 0 tidak ada lagi dilakukan perubahan. Kita MC 0 ini. Aduh, ini ternyata di gambar ini ketinggiannya 2 meter. Di lapangan
Oh, harus ada galian sampai 3 KPDR. Kita ubah saja. Itu batas waktu. Semua risiko. Selebihnya kita boleh ada yang sebenarnya. Tapi karena sudah ada PPC baru yang pasal 54 disebutkan apabila ada perbedaan, gitu, bahkan ada yang. Tapi ini ada ketentuan yang lain kalau bicara penafsiran perundangan karena sistematis. Batas waktu tertentu apa dimaksud? Sekarang sudah MC. Sudah nasional nih, sudah ukur semuanya. Ini MC tidak hanya pokoknya 10 km. Mas kita MC 1 km. Semua kan? Kita ukur. Cuma kita uji, oh, ini tanah dasarnya ini harus ada galiannya. Kita ganti pada dasar kita timbunan di itu kan gitu. Makanya MC-nya harus benar. Keluaran berdasarkan hasil produk. Harga satuan dibuatnya lagi. Ada batas waktu tertentunya, Pak. Nah, kalau harga satuan kita definisikan. Ini, harga satuan tetap, harga untuk setiap unsur, setiap item-itemnya ya, item-item misalnya pekerjaan divisi 1 ada itemnya Pak galian ya, ada itemnya timbunan ya. Setiap unsur atau pekerjaan yang spesifikasi tertentu, kita harus tetapkan yang mana spesifikasi tertentu. Dalam batas waktu yang ditetapkan, artinya dalam waktu yang ditetapkan ketika ada perubahan dalam ada yang belum dan lain, kita bisa ubah di perjalanan di bawahnya lagi. Yang telah ditetapkan itu waktu tertentu volume pekerjaan, volume nih kuantitas sifatnya perkiraan. Jadi di RAB-nya itu bahwa itu kalau untuk kita agak satuan masih volume kira-kira bukan tidak pasti. Yang mana yang bukan pasti? Yaitu yang bisa kita prediksi. Oh, pekerjaan tanah ini. Ya, bisa kita pakai soil, tes, kita sondir. Oh, kenapa kita bisa prediksi berapa tanah komusnya tanah padatnya di bawah tanah? Tidak bisa, Pak. Apalagi kalau tidak di bawah air, pekerjaan dermaga ya. Pembayarannya berdasarkan pengukuran bersama. Realisasi volume. Realisasi volume. Kan kuantitas volume. Nilai akhirnya ditetapkan setelah semua dihitung. Artinya apa? Yang terpasang kalau harga satuan itu yang dibayarkan. Lebih volumenya pasang lebih. Oh, itu berbahaya. Itu temuan juga. Kenapa? Karena kalau teman-teman DPK jadi temuan. Kalau lebih volumenya. Oh, saya ini pekerjaan drainase saya, Pak. Ya. Yang tadinya panjangnya 10 meter itu jadi 11. Ini bagus, Pak. Betul, bagus. Tapi dari aspek akuntansi pemeriksaan itu bisa menambah biaya pemeliharaan. Isoplan 100%. Kalau pekerjaan alat, speknya saya ini lebih dari kontrak. Iya betul. Tapi itu menambah biaya lain. Apa? Listrik, pemeliharaan, perbaikan yang speknya lebih tinggi. Tidak boleh lebih, apalagi kurang. Makanya jangan terlalu. Nah, sisa gini. Ada kemarin teman-teman dari Muda Barat gini, spek komputer ini itu dia rancang di RA-nya kemarin dia Inspire elektrik ini. Kita udah belanja, saya belanja kan dia berdasarkan katalog ya, udah buka katalog di searching, oh Inspire ya apa dia pertanian yang elektrik itu. Begitu udah mau belanja, itu udah belanja di katalog lokalnya. Tidak ada itu barang. Sudah discontinue. Speknya ini kita sudah sampaikan bahwa yang ada spek yang ada di katalog ini. Coba lihat deskripsinya di katalog. Oh iya Pak,
dia agak naik ini, ya, dia agak turun. Berarti pertama jumlah volumenya saya Pak. Toh, yang tadinya 20, ini menjadi 22. Nah, untuk ibu Samsari saya, selama belanja katalog, ya, jika kondisinya demikian, apa yang saudara lakukan? Memberikan saran kepada PPK. Di rumah saja Pak. Oke, di rumah. Dan gini, saya tadi saran ke Pak Presiden, ubah saja karena diskontinuer. Tanyakan kepada pasar yang dulu saudara jadikan dasar referensi harga. Screenshot hasil diskusinya kalian. Diskusi ya. Screenshot sebagai bukti. Yang kedua, ubahlah. Yang tadinya spek yang sudah ditetapkan kita ubah menjadi spek yang sudah ada. Tapi jangan lupa, ubah RUP-mu, ubah apa SIPD-mu. Harus diubah Pak. Harus bersingkir itu. Tiba-tiba SIPD 1022. Pelaksanaannya 22. Ubah SIPD. Ubah SIPD dan ubah di zero sendiri. Justifikasinya dia discontinue. Ketika kita tanya, ada yang barang, dia bilang gitu, penyidik katalog, discontinue Pak. Sudah tidak ada barang, itu produk yang sudah tidak bisa berproduksi nih. Ada yang speknya sama, ya toh, tapi bukan itu tipenya. Kan spek kita harus ditaruh. Kalau saya sih lebih banyak spek itu lebih baik. Kalau spek peralatan itu spek pelayanannya, fungsi dan kinerja saja. Dan terlalu rigid spesifikasi teknis. Itu karena ngeri-ngerinya itu kalau barang itu tidak ada, apalagi di DPA ini. Ini lagi teman-teman di Bapak di Kuangan. Kita terlalu kaku, kita tidak bisa ubah itu SIPD. Ya saya bilang kalian ini bukan kita, ini bukan undang-undang dasar saja. Kali Pak, kali, cuma SIPD, kita edit saja. Itu kan undang-undang dasar, apa SIPD itu produk siapa itu SIPD? Produk Permendagri saja. Undang-undang dasar ini kita ubah. Dulu Bapak Presiden itu biasa sekarang pakai negara Indonesia. Dia lagi paling bagus itu. Dulu asli itu dari pakai negara Indonesia, ini paling bagus itu. Ya lagi. Jadi ubah nih, kesalahan BPKN kita ubah karena ini barang sudah tidak, kita mau apa? Kebutuhannya untuk kepentingan masyarakat. Kita mau terkunci di SIPD, jadi ubahlah di SIPD, ubahlah di zero sendiri. Dan jangan lupa justifikasi bahwa barang ini discontinued, tidak tersedia. Apakah harus bagaimana? Dia harus ubah karena kebutuhannya untuk expire gitu. Itu kejadian kemarin. Bisa disebut bisa. Akhirnya kalau gitu hubungi Pak Sekda saya bilang. Kan Pak Sekda sebagai kota DPD. Saya mintakan lagi. Katanya kan di DPD itu di bawah sekretariat. Tunggu nih. Jadi itu saja yang bisa saya sajikan. Mungkin ada pertanyaan lagi. Pertanyaan. Nanti kalau yang menjadi kolom PPK di PU di dinas mana nanti 2025. Wajah-wajah Maret nanti di 2025. Ada. Ayo kenapa? Ayo. Silakan Pak. Itu cuma minta pendapat saja. Dan sebenarnya kalau hal ini kan saya tidak tahu apakah masuk di dalam atau di luar konteks. Cuma ada beberapa yang Kayaknya wajahnya Pak Firdaus banyak sekali keluar. Rencana awal, rancangan kontrak itu kan pada saat kita membuat rancangan kontrak tadi itu mungkin pada saat kita memproses, habis itu kita melakukan penetapan pemenang, jadi dia masih direktur. Terus pada saat dia berkontrak,
ternyata dia menggunakan kuasa direktur. Nah itu tanggapan saya bagaimana kuasa direktur, apakah harus dimasukkan juga pasal-pasal yang di dalam rancangan kontrak kita kalau ternyata dia bukan direktur, apakah harus kita tambahkan lagi keterangan-keterangan untuk yang mengikat dia karena dia bukan direktur? Ya. Itu yang pertama Pak. Terus yang kedua, saya pernah ketemu seorang PPK Pak. Dia menyampaikan bahwa saya di rancangan kontrak saya hilangkan, kan itu standar ya, tapi tetap saya hilangkan kompensasi karena HPS dengan pagu saya sama. Dia takut kalau tiba-tiba ada kompensasi muncul itu dia sudah di atas pagu, makanya dia sengaja menghilangkan. Tanggapannya bagaimana itu? Peristiwa kompensasi ya? Iya, kalau ada PPK yang mengatakan begitu terhadap kontraknya. Gitu. Terima kasih. Ya, pertama tadi apa tadi? Kuasa direktur Kuasa direktur. saat berkontrak. Nah, kan ada rapat persiapan. Iya pada saat lalu saya kali tiba-tiba yang Nah, pertama kembali kan lihat di akte notarisnya, akte notaris yang terbaru. Nanti Bapak Firdaus, bagaimana perhatian jujur, berita acara bahwa dokumen yang diserahkan itu akte notaris yang terbaru, atau dia tidak lampirkan ada perubahan ini, bisa kemungkinan ini. Ya, akte notaris yang lama itu masih ada dia dan lain-lain. Dan itu yang terbaru, betul di berita acara bahwa dokumen yang disampaikan adalah akte notaris yang sudah terbaru. Jadi yang kedua, yang tadi CV misalnya, maka ada namanya dokumen pencatatan di Kumham. Kalau PT itu ada surat ke Kumham. Kita saja itu. Yang ketiga, boleh tidak namanya yang tidak ada dalam akta. Kalau saya sarankan berdasarkan penjelasan saya tadi bahwa yang bisa itu adalah sekutu komplementer, berarti unsur seleksi. Memang bagaimana dia pegawai tetap sendiri, ya. Berarti dia bisa dalam bentuk surat kuasa, asal dia pegawai tetap. Dan itu kalau di perusahaan itu di PT itu harus bisa melalui RUPS 80. Kalau di PT, kalau di CV itu harus ada direksi untuk menunjuk dia sebagai kuasa pelaksana pekerjaan. Tapi dia bertindak, ini pelaksana pekerjaan bertindak sebagai mandat saja, bukan delegasi. Karena kalau mandat itu pemberi mandat yang bertanggung jawab. Kalau delegasi, kuasa delegasi yang di mana ada misalnya direktur utama, direktur operasional, ya, berarti penanggung jawabnya di direktur operasional. Makanya banyak tersangka itu di KPK apa? Karena yang bermasalah adalah direktur operasional. Dia sebagai pelaksana, dia sebagai peternak kontrak. Kenapa? Dia diputuskan ke RUPS. Dia kalau di CP, kalau di CP dia diputuskan di rapat direksi komplementer. Dan saya jadi harus ada namanya di dalam akta juga. Yang kedua dia harus dinyatakan dalam bentuk keputusan direksi yang disahkan. Jadi jangan orang lain jadi masalah. Itu sekarang saya. Yang kedua apa tadi? Kedua masalah PPK yang menghilangkan kompensasi di dalam kontrak. Pemberian kompensasi ini ya, peristiwa kompensasi ini kan ada peristiwa di mana juga PPK kalau ada kelalaian dia, ada memang kelalaian dia untuk memenuhi kontrak, misalnya lokasinya diserahkan, juga ada masalah. Tadi pembayarannya juga terlambat, kamar juga terlambat diserahkan. Kalau hal itu tidak dia hapuskan, itu keliru. Karena asas ke kota itu adalah keseimbangan jawablah. Karena dia merasa Pak itu karena nilai pagu dengan kontrak itu sama. Jadi kalau seandainya ada lagi siapa yang menang? Sama saja. Iya, karena peristiwa kompensasi bukan tentang nilai kontrak, tapi ada hak penyedia yang harus dia tuntut juga secara seimbang kepada
PPK. Seperti tadi, kalau perkara lokasi dia tidak, kita kasih kompensasi dulu, terlambat. Dia selesaikan dulu lokasi. Akibat sengketa, akibat masalah demo dan perubahan. Kalau waktu ya, Pak, bisa saja kan tidak harus materi bicara uang ya, Ya. kompensasi. Ah. Bisa saja mungkin perpanjangan waktu. Iya, tuntutan kerugian. Nah, sini semuanya semua di salah khusus kontrak yang draft yang saya sajikan tadi, tanpa ada tuntutan kerugian, tapi diberikan pelaksanaan perpanjangan pekerjaannya. Jadi mana kemampuan mau PPK mau cekkan kalau ada peristiwa kompensasi, tetap buat saja itu, tapi begitu di khususnya di khusus kontraknya, bahwa apa ada butuh kerugian, tapi akhirnya kita kasih panjang saudara ini masa terjadi. Karena kenapa? Kita tidak di anggaran kita tidak menyediakan untuk rugi karena dari kita. Itu kita harus sebutkan situ karena di salah satu rumus sebenarnya dia sebutkan, tapi mungkin di salah satu khusus dia sudah sepakat tangan tidak disebutkan ya. Karena undang-undang bagi pihak yang bertanggungan. Kalau dihapuskan peristiwa kompensasi itu menangkap prinsip keadaan efektif, akuntabel. Lebih bagus kita atur dalam bentuk pilihan atau di dalam syarat khusus. Kalau di syarat umum di dalam dia sebutkan bahwa yang kerugian, kita syarat itu tidak, kita kasih perpanjangan saja pelaksananya. Gitu ya, harus. Lalu kenal? Sudah selesai informasi? Masih 3 PL. Oh, oke, kan. Demikian mungkin sudah jam ya? Makan siang ya. Makan siang. Karena tidak jadi puasa. Puasa Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Dokter. Mungkin kita lanjut untuk istirahat, makan siang dan sholat. Untuk sholatnya bisa ada di ujung sana di belakang. Makan siangnya juga ada di belakang. Oke, terima kasih. Kita persiapkan. Nanti konsumsi tadi kurang. Itu terkadang masuk nanti dan yang menarik saya itu challenge. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali lagi. Mungkin ini akhir dari materi Pak Kurniawan. Mungkin sebelum berakhirnya materi ada closing statement dari Pak Kurniawan dulu sebentar. Mungkin pada Pak Kurniawan waktu dan silakan. Ya baik, terima kasih. Kita sudah masuk di penghujung karena dan substansi sudah tersampaikan semuanya. Untuk itu saya mengambil kesimpulan bahwa itulah batasan-batasan review kontrak di bagian hukum itu sendiri. Dan dari kita akan membagi tugas di lain terkait dari bagian karena ini penyusun